Kalau kita bahasa Indonesia kan upaya Nabi dalam memelihara tauhid dan membendung setiap jalan yang menuju kepada kesyirikan. Ada dua yang dibahas, pertama di bab 22 dan yang kedua ada di bab 66. Tapi penjelasannya agak beda. Kalau yang di bab 22, himayatun Nabi, upaya Nabi dalam menjaga kemurnian tauhid dan menutup setiap jalan yang menuju kepada syirik, itu menjelaskan tentang sosok Nabi Muhammad SAW. Ya, laqad ja'akum rasulun min anfusikum, telah datang rasul dari dirimu sendiri, min jinsikum, dari jenisnya manusia. Tetapi di bab itu yang 22 itu titik tekannya ketika Rasulullah wafat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, usikum wa nafsiyati taqwallahi faqad faza man ittaqa. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kitab yang kita pelajari itu ada judul Himayatul Nabi dan Himayatul Mustafa, Janabat Tauhid wa saddahu kulla tariqin yusilu ila syirki. Kalau kita bahasa Indonesia kan upaya Nabi dalam memelihara tauhid dan membendung setiap jalan yang menuju kepada kesyirikan. Ada dua yang dibahas, pertama di bab 22 dan yang kedua ada di bab 66. Tapi penjelasannya agak beda. Kalau yang di bab 22, himayatun Nabi, upaya Nabi dalam menjaga kemurnian tauhid dan menutup setiap jalan yang menuju kepada syirik, itu menjelaskan tentang sosok Nabi Muhammad SAW. Ya, laqad ja'akum rasulun min anfusikum, telah datang rasul dari dirimu sendiri, min jinsikum, dari jenisnya manusia. Tetapi di bab itu yang 22 itu titik tekannya ketika Rasulullah wafat. Ketika Rasulullah wafat kemudian dimakamkan, yang terkait dengan makamnya Nabi bagaimana sikapnya, ada beberapa hadis yang ditampilkan di situ. Misalkan di situ disebutkan la taj'alu buyutakum kuburan wa la taj'alu qabri idan wa sallu alayya fa inna salatakum tablughuni haitsu kuntum. Yang 22, janganlah jadikan rumahmu seperti kuburan, dan jangan jadikan kuburan saya sebagai tempat perayaan. Atau orang punya waktu siklus tertentu, setiap pekan atau setiap tanggal datang ke makamnya Nabi, itu namanya Id. Tapi yang diperintah oleh Rasulullah apa? Wasallu alayya, baca sholawat kepada saya. Nah itu loh yang penting, baca sholawat itu.
Sehingga di mana-mana kita dengar Sidoarjo bersalawat, ya, Surabaya bersalawat. Tapi yang bersalawat itu bukan kotanya yang diperintah, manusia yang beriman. Walaupun maksudnya spanduk itu penduduk kota itu bersalawat. Nah, yang berbeda di masyarakat salawat yang mana? Nah, di situ itu sudah seringkali dibahas kan. Kalau di tauhid ya salawat yang diajarkan Nabi. Mengapa kalau salawat yang diajarkan Nabi? Ngurutnya begini, nah ini tak selipkan dulu. Ngurutnya perintah. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Itu perintahnya Al-Quran, perintah Allah. Dimulai dengan innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi. Kalau Allah berselawat itu thana'uhu alaihi fil mala'il a'la. Jadi kalau Allah berselawat itu Allah memuji nabinya. Nah di situ saya pernah ditanya, loh Ustaz katanya nabi nggak boleh dipuji-puji. Nah kalau yang muji, Allah yang muji terserah. Yang nggak boleh itu sampean. Nah, kemudian Allah memerintahkan manusia supaya juga baca salawat. Ketika ayat itu turun, para sahabat rame-rame tanya sama Nabi, lafalnya bagaimana? Nah itu loh. Ini bukan barang baru kan? Ya Rasulullah, pertanyaannya kepada Nabi, Amaranallahu an nusalli alaik, fa kaifa nusalli alaik? Kita kan diperintah oleh Allah supaya baca salawat. Bagaimana lafalnya? Jadi Nabi punya kewenangan satu-satunya menjelaskan tentang ayat itu tadi, perintah tadi. Baru Nabi menyebutkan qulu, ucapkan seperti yang saya omongkan, tirukan. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim. Jangan dipilah-pilah. Oh, saya mau sholawat nggak pakai Sayyidina itu Muhammadiyah. Enggak. Yang pakai Sayyidina itu bukan Muhammadiyah. Jangan begitu. Waktu Nabi menjelaskan itu enggak ada Muhammadiyah, NU, Persis, Al-Irsyad itu enggak ada. Bahkan Indonesia enggak ada. Apalagi negara Konoha enggak ada. Ya, jadi ikuti saja yang diajarkan oleh Nabi. Karena baca salawat itu adalah ibadah, maka di dalam akidah kita la ibadata illa ma ja'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada model ibadah kecuali yang diajarkan oleh Nabi. Karena Nabi itu salah satu tugasnya adalah taskhihus sillah bainal abdi wa rabbih. Jadi menjelaskan bagaimana caranya hubungan manusia dengan Tuhan itu. Ya, termasuk baca itu tadi. Saya tidak membahas bab 22 karena sudah 2 kali dibahas. Yang 66 ini yang kedua kalinya dibahas. Yang 66 itu ketika Rasulullah masih hidup, sikapnya bagaimana? Kalau yang 22 ketika Rasulullah sudah wafat. Saya mulai dulu penjelasan dalam Sirah An-Nabawiyah Rahiqul Maktum beberapa menit. Nabi lahir itu musimnya musim paceklik. Jadi jangan tahu namanya musim paceklik itu kan tidak ada banyak makanan. Dalam kitab itu disebutkan ada rombongan dari desa datang ke kota untuk mencari pekerjaan. Ya. Pekerjaannya apa? Nah, karena ibu-ibu yang datang dari desa ke kota untuk mencari pekerjaan, pekerjaannya adalah jasa momong bayi, rombongan. Kalau bahasa sekarang apa itu namanya? Ya, terserah sampean. Kemudian rombongan itu semuanya sudah dapat bayi, Pak. Ada keterangan fama minna imra'atun illa waqad urida 'alaiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fatabahu.
Setiap ibu yang ditawari ini ada bayi namanya Muhammad, ditolak. Ya, ada ibu yang lain lagi ini tinggal ada bayi namanya Muhammad, ditolak. Idza qila laha innahu yatim. Kalau dikatakan kepada ibu calon yang mengasuh tadi, Bapak ini, oh ya anak yatim. Ya, wadzalika kunna narju al-ma'ruf min abis sobi. Jadi bisa dimengerti karena anak yatim siapa sing bayari, tidak bergengsi. Jadi kalau ngeramut anak yatim dibandingkan ngeramut juragan kurma, itu mungkin lebih bergengsi mana? Ya jelas ya. Bertonton dikirim gitu, misalkan begitu. Tapi mau anak yatim siapa sing bayari? Tapi begitu Halimah itu satu-satunya ibu yang tidak dapat momongan, lalu Halimah rundingan sama suaminya, mau tidak mau Muhammad ini dibawa pulang. Banyak ceritanya, tapi ringkasnya sampai di rumah, ternyata di rumahnya Bu Halimah itu ada banyak perubahan. Saya mulai dari situ. Apa perubahannya? ASINya Bu Halimah keluar banyak. Padahal musimnya Bazagli. Ibu-ibu paham, makanya saya menoleh ke atas. Apa itu? Ketika nutrisinya bagus, makanannya penuh dengan gizi, maka ASINya kualitasnya baik. Nah, saya percuma noleh ke sini kan. Itu. Yang kedua, nah ini suaminya Bu Halimah kata kitab itu pagi-pagi terbata-bata, kaget, memerah air susunya onta, keluarnya banyak juga. Lalu dia ngomong sama Halimah, "Allah ya Halimah, Allah ya Halimah, laqad akhadti nismatan mubarakah, nismatan mubarakah." Demi Allah Halimah, kamu ini membawa bayi yang penuh dengan barokah. Ternyata Nabi kita itu masih bayi, masih merah itu ya, usia beberapa hari. Oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah ditunjukkan kebaikannya. Allah memberikan ada keberkahan, ada perubahan. Itu sampai, oh berarti misinya Nabi ini misi perubahan. Jawabannya iya. Ya mulai dari situ. Nah itu kira-kira kalau jelas itu Nabi itu kan royoan gitu. Ya dapat kebanggaan ngomong Nabi. Tapi kan disio-sio, nggak ada orang mau. Sepanjang ceritanya saya tidak bahas itu, nanti itu historisnya yang lebih banyak, bukan di tauhidnya. Nah ketika sudah jadi Nabi, nah ini langsung di situ aja. Berbagai penjelasan di Quran dan di hadis itu diterangkan siapa sosok Muhammad ini. Ya, siapa? Orang tidak boleh salah. Kalau salah pendapatnya, persepsinya tentang Nabi Muhammad, itu nanti bisa satu, seolah-olah menyamai Allah dalam rububiyah dan uluhiyahnya, atau dikiranya manusia biasa yang tidak menerima keistimewaan berupa wahyu. Maka Nabi perlu menjelaskan baik di hadis maupun di dalam apa? Quran. Banyak sekali. Nah ini salah satunya di bab berapa tadi? 66. Oleh penulis tauhid itu disebutkan himayatul Mustafa janabat tauhid wasaddahu kulla tariqin yusilu ila asyirki. Tapi kata kitab ini yang nanti dicalonkan penggantinya yang ini, ya, tidak ada jilid-jilidnya. Secara ilmu tidak merupakan kelanjutan, tapi saling melengkapi. Itu di bagian awal kitab ini membahas i'lam rahimakallahu annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masail al-ula al-ilmu wa huwa ma'rifatullahi wa ma'rifatu nabiyhi wa ma'rifatu dinil islami bil adillati. Ats-tsaniyah al-amalu bihi, ats-tsalitsa ad-da'watu ilaihi, ar-rabi'ah as-sabru 'alal adza fihi.
Saya ambil yang bagian awal. Ya. Nanti kalau pesan buku ini apa namanya? Karena dikirim ya, saya nggak bisa mengulangi berkali-kali, sekali saja. Ya. Nah, urusan nanti itu ya, saya terus ke sini. Apa yang saya sebutkan di sini tadi? Ya, kata penulis kitab Tauhid ini, ketahuilah semoga Anda dapat rahmat dari Allah. Sesungguhnya wajib bagi umat Islam itu mengerti tentang 4 hal. Nah, saya ambil satu saja dari 4 hal tadi. Kok tidak semuanya Ustaz? Ya nanti aja, sabar. Al-ula al-ilmu. Pertama itu orang itu yang wajib difahami itu tentang ilmu. Ilmu tentang apa? Nah, sudah sering disinggung itu kan. Satu, ma'rifatullahi, mengerti tentang Allah. Salah satunya mengerti tentang Allah itu Allahu khalaqana wa razaqana wa lam yatrukna hamalan bal arsala ilaina rasulan faman ata'ahu dakhala jannah wa man asahu dakhala nar. Jadi sesungguhnya Allah itu yang menciptakan kita dan memberi rezeki kepada kita dan tidak meninggalkan kita terlantar. Bahkan Allah mengutus untuk kita semuanya seorang Rasul. Siapa yang mentaati Rasul, orang itu masuk surga. Siapa yang mendurhakai Rasul, orang itu masuk neraka. Itu nanti ada penjelasannya. Yang kedua, yang ada hubungannya dengan bab 66. Ma'rifatun nabiyyihi, mengerti tentang Nabi. Itu kewajiban kita. Tapi baik ma'rifatullahi dan ma'rifatun nabiyyihi wa ma'rifatu dinil Islam, mengerti agama Islam, bil adillati, pakai apa? Dalil. Tidak pakai filsafat, tidak pakai ini sufi dan sebagainya. Pakai bil adillah. Nah, bil adillah pakai dalil. Nah, kembali kepada Nabi tadi. Di dalam Al-Qur'an diterangkan yaitu surat 41 ayat 6 sebelum membahas di kitabnya itu. Ya. Surat yang 41 ayat 6. Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya. Ayat ini sama di ayat-ayat yang lain. Berarti ada pengulangan. Nabi Muhammad disuruh menjelaskan tentang siapa sebenarnya dirinya itu supaya umatnya itu persepsinya tidak keliru terhadap Nabi Muhammad. Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya. Apa bahasa Indonesianya? Katakanlah Muhammad, aku ini hanyalah seorang manusia seperti kamu. Jadi kalimat seperti kamu itu namanya tahqiqul basyariyah, menguatkan hakikat kemanusiaannya Nabi Muhammad. Nah, jadi manusia biasa. Makanya kalau saya ngaji di kampung-kampung itu biasanya, oh ini juga kampung ya? Bisa, Rumahan. Untuk juara 1 iya. Nah memang harus terus ada inovasi. Taklimnya itu gimana? Serasa di pondok, bapak-bapak, adik-adik semua belajar gitu loh. Bagus. Nanti ada inovasi lagi kesejahteraannya bagaimana? Ada inovasi lagi apa amal usahanya ditingkatkan. Mulai dari yang kecil bisa dan seterusnya. Jadi kembali lagi Nabi Muhammad manusia biasa seperti kamu, tahqiqul basyariyah, menguatkan hakikat kemanusiaannya. Andai kata Nabi Muhammad itu hidup di Surabaya, sarapannya pakai apa itu? Hidup di Lamongan? Hidup di Jogja? Mohon maaf, penjelasan seperti ini adalah mendudukkan Nabi Muhammad menurut dilalah, menurut dalil. Bukan merendahkan, enggak. Supaya orang tidak keliru. Seolah-olah di dalam diri Nabi Muhammad kekeliruannya itu ada unsur-unsur ilahiyah. Boleh disembah, enggak. Kitab yang sudah khatam Firqatun Najiyah wa Thaifah Al-Mansurah ada keterangan tapi dibantah karena itu keterangan salah. Ya. Nabi Muhammad itu diciptakan dari nurnya Allah, cahayanya Allah. Sudah pernah dengar kan? Itu di kitab itu dibantai. Dan dari
nurnya Nabi Muhammad itu diciptakan semua makhluk yang ada. Saya tidak bahas itu ya, saya balik ke sini. Bedanya yuha ilayya, Nabi Muhammad menerima wahyu. Lanjut terjemahnya, annama ilahukum ilahu wahid fastaqimu ilaihi wastaghfiruhu wa wailul lil musyrikin. Yang diwahyukan kepadaku, terus bahwa Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Jadi ayat ini setelah menjelaskan tentang siapa Nabi Muhammad, baru menjelaskan tentang ilah itu siapa? Allah. Jangan saya dituhankan, wong saya manusia biasa kok. Nah, kalau Nabi Muhammad itu dalam ayat ini disuruh menjelaskan bahwa hakikatnya dia itu menerima wahyu saja, dan ilahmu itu ilah yang esa, Allah itu, maka jangan menuhankan saya. Artinya apa? Sumpah menggunakan nama Allah tidak boleh digandeng dengan sumpah dengan nama Nabi Muhammad. Kalau Allah yang mengetahui yang gaib, tidak boleh yakin bahwa Nabi Muhammad mengetahui yang gaib. Nah, kalau Allah itu hidup selamanya, Nabi Muhammad tidak. Nah, begitu loh maksudnya. Setelah bicara tentang siapa Nabi Muhammad, bicara siapa Allah. Ya. Kalau Allah itu yang menghapus dosa, Nabi Muhammad bisa menghapus dosa? Tidak. Al-Mahi. Saya susah melacak hadisnya, tapi itu ada. Nabi pernah dawuh bahwa nama saya itu Al-Mahi Bizabur. Nama saya itu menghapus, tapi bukan menghapus dosa. Menghapus apa? Berhala. Al-Mahi. Tapi di masyarakat kita jadi nasyid qasidah menghapus dosa. Apal qasidahnya? Lebih baik tidak apal aja. Iya. Itu agak beda lagi. Alaika ya salam khairul anbiya, assalamu alaik. Begitu. Berikutnya itu. Alaika ya salam ya makhidunub. Semoga salawat dan salam dilimpahkan kepada engkau, wahai orang yang menghapus dosa. Saya tidak mengolok-olok, tapi saya menjelaskan. Entah berapa kali sudah dibahas itu, tapi tidak ada reaksi bahwa itu. Ini pendekatan tauhid itu sangat salah sekali. Ya. Dan banyak pecinta-pecinta yang begitu. Di tempat yang lain saya ditanya, itu kan produk seni. Saya bilang produk seni itu tidak boleh bebas nilai, tidak bebas nilai. Karena berakidah ya nggak boleh. Yang tanya ngotot, nah itu Ustaz sama dengan coba tanya pada rumput yang ini ngono apal kabeh. Itu nggak ada dimensi akidahnya, nggak apa-apa mau tanya sama rumput yang bergoyang, mau ini. Tapi kalau ini kan ada akidahnya. Ya, sama-sama dianggap produk. Nah, jadi itulah Nabi kita tadi. Maka fastaqimu ilaihi wastaghfiruhu wa wailul lil musyrikin. Coba dibaca terjemahnya. Karena itu, tetaplah kamu beribadah kepadanya, dan mohonlah ampun kepadanya. Dan celakalah bagi orang-orang yang menyekutukannya. Jadi porsi menjelaskan tentang siapa Nabi Muhammad itu hanya di bagian awal. Innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya. Sama dengan di akhir surat Al-Kahfi, persis. Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya. Diulang-ulangi supaya tidak keliru persepsinya tentang siapa Nabi Muhammad itu. Nah, maka tadi kata kitab ini ma'rifatun nabiyhi bil adillati, mengerti nabinya pakai dalil dilalah. Pembahasan berikutnya, apakah Nabi Muhammad itu sebagai manusia biasa seperti ayat yang dijelaskan itu, berarti Nabi Muhammad bisa butuh kebutuhan ekonomi? Jawabannya ya. Keluar masuk pasar ya. Ngapain? Ya. Ada dalilnya?
Ini yang ditolak orang kafir, Pak. Alasannya dua. Nabi kok makan seperti yang kita makan. Yang kedua, Nabi kok keluar masuk pasar. Apakah Nabi itu pencitraan? Enggak, ini enggak nyinggung siapa-siapa, Pak. Pencitraan itu tidak dengan sikap seperti itu. Track record mulai dari kecil sampai dewasa. Itu sudah cukup menunjukkan Muhammad punya akhlak yang mulia. Tidak perlu masuk apa? Pasar. Ya. Jadi alasannya orang kafir dua tadi, menolak Muhammad sebagai Nabi dan Rasul itu makan seperti makanan mereka. Yang kedua, keluar masuk pasar. Usulnya siapa jadi Nabi itu yang menyertai? Malaikat. Nah, jadi kan bisa mikir, kalau malaikat diturunkan oleh Allah untuk sebagai contoh manusia, cocok nggak kira-kira? Jadi manusia sebagai contoh, malaikat yang diutus oleh Allah. Ya, tapi supaya manusia mencontoh malaikat, itu kira-kira cocok nggak itu kira-kira? Tapi kalau manusia yang diutus, ini supaya dicontoh oleh manusia yang lain, cocok nggak? Kalau malaikat itu berarti apa? Lam ya'cok. Tidak. Itu bukan bahasa Arab, Pak, ya. Nanti dikiranya bahasa Arab, ya. Begitu sampai umroh beli jubah di sana dicoba nggak cocok, menjawab ada lam ya'cok. Gimana sih? Ternyata itu juga diterangkan di Quran. Makanya tadi saya katakan ma'rifatun nabiyhi bil adillati. Mengerti nabinya pakai dalil. Surat 25 ayat yang ke-7, minta tolong. Banyaklah kalau kita bahas tentang itu. Jujur saja saya tidak paham kenapa sebagian saudara kita umat Islam itu persepsi dan sikapnya kepada Nabi kadang-kadang, mohon maaf, mudah-mudahan tidak salah paham, kadang-kadang di luar tema-tema Quran, di luar tema-tema hadis. Dari mana bisa datang ke sini Nabi Muhammad? Rasul zahirnya sudah wafat, Qurannya menerangkan begitu. Dari mana Rasulullah bisa dimintai pertolongan? Qurannya mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nabi sendiri mengatakan idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau kamu minta kepada Allah, kalau kamu minta pertolongan kepada Allah. Nah, ini salah satu petikan berkaitan dengan siapa Rasulullah itu, aktivitas sehari-harianya ada di surat Al-Furqan ayat yang ke-7. Monggo. Mereka berkata, dan mereka berkata, mengapa Rasul Muhammad ini memakan makanan dan berjalan di pasar-pasar? Mengapa malaikat tidak diturunkan kepadanya agar malaikat itu memberikan peringatan bersama dia? Usulnya malaikat, ya nggak cocok itu tadi, Pak. Nah, itulah beberapa penjelasan berkaitan dengan siapa Nabi Muhammad itu bil adillati, pakai apa? Dalil. Ya. Nah, sekarang yang ada di kitab itu panjenengan didhawuhi, ya. Himayatul Mustafa, upaya Nabi dalam memelihara tauhid dan membentuk setiap jalan yang menuju kepada syirik. Itu menampilkan dua hadis yang dibahas di situ. Ya. Pertama adalah ini bernada orang itu melebih-lebihkan Nabi. Beda dengan kita. Kalau kita itu dilebih-lebihkan mungkin agak senang, tapi Rasulullah karena Nabi itu diangkat, Muhammad diangkat sebagai Nabi dan Rasul, ada khawatir kebablasan tadi, ya. Kebablasan. Ada banyak penjelasan berkaitan. Salah satunya ini, ya, hadis riwayat Imam Abu Dawud dengan sanad dianggap jayyid, bagus. Abdullah As-Sikhri menuturkan, tatkala aku ikut pergi dalam satu delegasi Bani Amir memenuhi Rasulullah. Ini rombongan datang ke Nabi.
Ya, rombongan datang ke Nabi. Apa yang diucapkan rombongan itu? Abdullah bin Asyakir menuturkan, tak kala aku ikut pergi bersama suatu delegasi Bani Amir menemui Rasulullah SAW, kami berkata. Ya, ini ucapannya orang-orang itu kepada Nabi. Nah sekarang kadang-kadang ini mungkin beberapa orang saja. Nah sekarang orang sak masjid nih. Sak masjid apa? Kadang-kadang sak masjid itu mengucapkan sesuatu untuk Rasul yang Rasulullah tidak berkenan. Hanya bedanya waktu itu Rasulullah masih hidup langsung ditegur. Nah sekarang Rasulullah sudah wafat. Yang negur siapa? Ya, sampean gitu. Nek wani kan begitu kan. Apa kata-katanya orang itu kepada Nabi, menyebut Nabi? Engkau adalah sayyid Tuhan kita. Nanti saya jelaskan makna sayyid itu. Ada 3 macam makna dari sayyid. Anta sayyiduna. Nabi, engkau ini adalah sayyid. Terus? Maka beliau bersabda, ya, sayyid yang sebenarnya adalah Allah Tabaraka Ta'ala. Sebagian ulama mengatakan sayyid itu termasuk ismun min asma'illah al-husna. Maka di situ Nabi mengatakan as-sayyid tabaraka wa ta'ala. Loh mas, yang sayyid itu Allah, bukan saya. Itu kalau orang dalam muhadatsah yaumiyah sehari-hari itu antara seorang A kepada seorang B, karena orang itu syarif, ya orang itu punya kedudukan, lalu disebut sayyid. Sebenarnya nggak apa-apa. Nanti ada penjelasan. Tapi ini yang digitukan siapa tadi? Nabi. Langsung memotong as-sayyid tabaraka wa ta'ala. Yang sayyid itu Allah, bukan saya. Orang ini ngayal ngomong lagi, monggo. Lalu kami berkata, dan engkau adalah yang paling mulia dan paling agung kebaikannya di antara kita. Ya, qulna afdaluna fadlan wa a'zamuna taulan. Ini kan memuji Nabi. Hakikatnya benar omongnya. Tapi yang digitukan karena Nabi, baru reaksinya Nabi supaya tidak kebablasan tadi. Jawabannya Nabi apa? Beliau pun bersabda, ucapkanlah semua atau sebagian kata-kata yang wajar bagi kamu sekalian. Qulu biqaulikum au ba'di qaulikum. Terus? Dan janganlah tersesat oleh setan. Wala yastajriyannakumus syaitan. Setan itu bisa menyesatkan manusia secara akidah dari lisannya orang, Pak. Saya ulangi, setan itu apa? Bisa menyesatkan manusia dari unsur lidahnya manusia. Nah, itu tadi. Ya, mensejajarkan Nabi Muhammad dengan Allah Subhanahu wa taala. Padahal tidak. Digitukan aja enggak kerso. Lebih spektakuler lagi yang kedua, hadis yang kedua. Ya, ini rombongan juga datang kepada Nabi, orang itu mengatakan seperti itu. Apa bahasanya orang itu? Diriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu yang menuturkan bahwa ada orang-orang berkata, ya Rasulullah, wahai orang yang paling baik di antara kita dan putra orang yang paling baik di antara kita. Saya tanya jangan, benar nggak Nabi Muhammad itu orang paling baik? Berarti orang ini kan tidak salah kan? Ya Rasulullah, ya khairana wa ibna khairina. Nabi, engkau ini adalah orang paling baik dan engkau ini putranya orang paling baik. Bukan hanya itu Pak, dilanjut orang itu ngomongnya, wahai Tuhan kita dan putra Tuhan kita. Saya tanya, Tuhan itu apa bahasa Arabnya? Itu di situ disebut saja. Ya Rasulullah, ya khairana wa ibna khairina, ya sayyidana wa ibna sayyidina. Itu kalau jenengan dan saya digitukan itu tambah senep apa tambah seneng? Seneng Pak, orang dianggap orang paling baik, paling mulia. Kadang-kadang tanpa disebut begitu itu kepengen ada pengakuan sebagai orang baik. Caranya gimana? Ngerasani orang, iki gak apik, iki gak apik, iki gak apik, iki gak apik. Oh, nek ngono sing apik sapa? Awakmu dhewe iku sing rada lumayan. Kalau bahasanya JTV pojok kampung disebut ngarepe apa itu. Ayo dhewe.
Itu manusiawi, Pak. Makanya tidak boleh orang itu naudzubillah min dzalik menjelek-jelekkan orang yang tidak pada posisi yang sebenarnya. Itu dikandung maksud kalau semua orang jelek, dianggap jelek, tidak baik, oh nek ono sing apik sampeyan dhewe. Kan begitu. Nah, ini Nabi digitukan, ya khairana wa ibnu khairina ya sayyidana wa ibnu sayyidina. Kalau saya dan jenengan digitukan itu kira-kira keluar dari masjid ini kopiahnya nggak cukup, Pak. Gede. Tapi ini Nabi, Pak, ya. Jadi jenengan itu di dalam beragama tidak menurut pikiran kita, tapi menurut dilalah. Tadi kata kitab ini, ma'rifatun nabiyhi bil adillati. Mengerti tentang nabinya pakai apa? Dalil. Apa reaksinya Nabi? Ya. Maka ketika itu bersabdalah beliau. Ya, faqala Rasulullah SAW, saudara-saudara sekalian, ayyuhan nas, ucapkanlah kata-kata yang wajar saja qulu biqaulikum, bagi kamu sekalian, dan janganlah sekali-kali kamu sekalian terbujuk oleh setan. wala yastahwiyanakum syaitan. Kalau tidak boleh terbujuk oleh setan, disuruh mengucapkan yang biasa saja kepada Nabi. Lalu Nabi menjelaskan berikutnya gimana? Aku adalah Muhammad. Nah itu loh, Pak. Lanjut. Hamba Allah dan utusannya. Berarti gelarnya Nabi itu apa? Apa dan apa? Di semua hadis itu Nabi menyebut ana Muhammad Abdullah wa Rasuluhu, Abdullah wa Rasuluhu. Di bagian awal dari hadis ini juga diterangkan itu, kitab itu diterangkan ya. Man syahida an la ilaha illallah la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Ya, bab 19 mengatakan la tutruni kama atratin nasara Isa bin Maryam innama ana abdun faqulu abdullah wa rasuluhu. Banyak sekali, Pak. Nah, ma uhibbu an tarfa'uni fawqa manzilatil lati anzalani Allahu bih. Apa yang terakhir tadi? Aku tidak senang kamu sekalian mengangkatku melebihi kedudukanku yang telah diberikan kepadaku oleh Allah Azza wa Jalla. Yang diberikan oleh Allah tentang Nabi Muhammad sebutannya apa? Hamba Allah dan Rasul. Ya sudah, sampean pakai itu aja. Siapa ini Muhammad? Apa? Abdullah wa Rasuluhu. Sehingga para sahabat semuanya juga memanggil ya Rasulullah, ya Rasulullah. Sayyidina Umar sendiri kalau menyebut Nabi apa? Ya Rasulullah. Padahal Sayyidina Umar ini apa? Mertua. Tapi Nabi sendiri kalau manggil Sayyidina Umar apa? Ya Umar. Nah begitu. Apakah memanggil mertua pakai namanya saja ini sunnah Nabi? Sunnah Rasul? Kalau saya ucapkan itu sunnah Rasul lalu berubah semuanya jadi rame nanti kan. Ini orang yang diberi wahyu sama Allah tadi. Digitukan aja tidak kesel. Ma uhibbu an tarfa'uni fawqa manzilatil lati anzalani Allah bi. Aku tidak suka sampai itu mengunggul-unggulkan, meninggi-ninggikan aku di atas kedudukan yang Allah berikan kepadaku. Apa yang disebut oleh Allah sebagai hamba Allah dan sebagai Rasul. Dalam kitab Syarhu Usuli Thalathah, tidak saya bawa kitabnya tapi saya foto sedikit, ada penjelasan berkaitan dengan ma'rifatun nabiyyihi. Orang mengerti nabinya itu seharusnya bagaimana? Kalau adik-adik kita SMP SMA mengerti nabi itu lahirnya, bapaknya, ibunya, masa kecil yang ngasuh siapa, akhlaknya bagaimana. Tapi ini agak beda. Wa qawluhu ma'rifatu nabiyhi ay ma'rifatu rasulihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, mengerti tentang Nabi Muhammad. Al-ma'rifah allati tastalzimu qubula ma jaa'a bihi minal hadyi wa dinil haqqi. Namanya mengerti, ya, mengerti tentang Nabi itu konsekuensinya menerima apa yang diajarkan oleh Nabi, yaitu petunjuk dan agama yang benar. Wa tasdiqihi fi ma akhbara, membenarkan yang dikabarkan Nabi. Nabi cerita begini diiyakan aja. Ya. Kemudian
kemudian wamtitsali awamirihi fima amara wasdina bima naha anhu wa zajara, mengikuti yang diperintah secara normal, menjauhi yang dilarang. Wa tahrimi syariatihi wa ridha bi hukmi, ya. Jadi mengikuti hukum syariatnya Allah sebagaimana Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an, banyak sekali di sini dilalah, nanti kita bahas saja. Jadi konsekuensi dari mengetahui Nabi itu adalah mengikuti tadi. Dalam kitab Firqatun Najiyah ada 5 penjelasan mengenai syahadat tentang Nabi. Salah satunya adalah wa na'budullaha bima syara'a. Ya, wa na'budullaha bima syara'a. Beribadah kepada Allah menurut yang disyariatkan. Wes, kita lanjut. Ada yang dibahas Pak sebelum dilanjut? Sudah bicara 40 menit, nggih, supaya enggak nanti numpuk di akhir. Ya, yang pertama tadi Ustadz mengatakan bahwa janganlah bersumpah di luar Nabi dengan Rasulullah. Tapi kalau nggak salah di beberapa hadis itu beberapa sahabat itu bersumpah dengan misalnya dengan jiwa bapak ibuku seperti itu. Apakah ini berarti juga melanggar yang itu? Kemudian yang kedua, bahwa waktu yang lalu ada sebuah channel TV yang memuat perlakuan umat Islam terhadap kiainya yang berlebihan seperti itu, terus kemudian umat Islamnya nggak terima, terus kemudian demo. Jadi sebenarnya kalau kita melihat seperti ini, apakah umat Islam tadi itu benar atau yang benar gimana? Maksudnya perlakuan kan kalau tadi Rasulullah nggak mau diberlebihan, tapi kalau dilihat channel itu jalannya aja sampai ngisot kayak begitu seperti itu. Ini gimana tanggapan Ustaz? Pertama yang kaitan dengan yang awal, itu memang banyak penjelasan di hadis begitu. Ada orang sakit diparani Nabi, dan itu ditulis di terji, masih terji, dimasukkan dalam bagian ruqyah. Orang sakit diparani sama Nabi, ditanya, ala arqika bi ruqyatin ja'ani biha Jibril. Pak, saya mau tak bacakan doa, tak ruqyah, saya bisa begini diajari Jibril. Nah, orang ini sumpah saking senangnya, bi abi wa ummi ya Rasulullah, demi bapakku demi ibuku. Berarti sumpah menggunakan nama bapak ibunya. Itu di awal-awal masa Islam, tapi lama-lama tidak boleh. Termasuk kathratul halaf, banyak sumpah. Jadi tidak disuruh sumpah, sumpah. Barang yang kecil sumpah wallahi wallahi. Lalu ketika sudah mantap maka tidak boleh kathratul halaf. Itu namanya ja'alallaha bidha'atahu la yashtari illa biyaminihi wa la yabi'u illa biyaminihi. Orang menjadikan Allah seperti barang dagangan. Dia tidak membeli kalau tidak orang itu disumpah, dia sendiri tidak menjual kalau dia sendiri tidak bersumpah untuk meyakinkan calon pembeli. Jadi itu memang di masa awal jahiliyah itu ya. Tidak boleh. Yang kedua berkaitan dengan itu, sebenarnya sikap akidah tauhidnya yang tidak boleh itu ketika apakah itu orang tua, apakah itu ustadz, apakah itu kiai, apakah itu kepemimpin yang menentukan sesuatu hukum menyelisihi hukumnya Allah lalu diikuti, itu yang menjadi pantangan, tidak boleh. Saya ulangi, apakah itu orang tua, apakah itu ustadz, apakah itu kiai, apakah itu pemimpin menghalalkan yang diharamkan oleh Allah atau sebaliknya, kemudian pengikutnya ini mengikuti. Kalau orang tua berarti anaknya, kalau ustadz berarti mungkin jamaahnya, kalau pak kiai berarti apa? Santrinya, kalau pemimpin berarti rakyatnya. Mereka itu menghalalkan yang diharamkan oleh Allah, menghalalkan yang diharamkan oleh Allah, kemudian mengikuti. Itu namanya menjadikan mereka sebagai Tuhan selain dari Allah. Tidak boleh. Tapi bagaimana dengan orang itu kemudian, kalau itu bagian dari tradisi salaman kemudian dicium, saya rasa nggak masalah. Tidak ada kaitannya dengan ini memutlakan. Tidak. Karena prinsip tauhid itu salah satunya tidak boleh memutlakan. Saya punya catatan, mudah-mudahan tidak salah persepsi ya. 10 karakter ya
Ya, tapi orang boleh berbicara macam-macam ya. Bentar ya. Yang berkaitan dengan itu apa? Ya ini temu. Oh, bukan. Nah ini nyimpennya tidak bagus, jadi ya nggak ketemu. Ya. Ya. Jadi salah satunya adalah yang saya sebutkan tidak boleh memutlakkan dirinya sendiri. Ya, tidak boleh memutlakkan dirinya sendiri. Nah ini 10 karakter manusia mukmin yang bertauhid. 1 ya. Tauhid yang murni itu membebaskan manusia dari paham kesyirikan dengan berbagai macam bentuknya, jelas ya. Variasi syirik itu macam-macam, Pak. Ya. 2, tauhid yang murni itu menghargai harkat dan martabat manusia lebih tinggi dari yang lain. Benar, Pak? Manusia dengan duit 5 miliar itu mulia mana? Tapi ketika ada orang dikasih uang 5 miliar, lalu orang itu tidak ngomong menurut disiplin ilmunya, menurut yang sebenarnya, berarti dia merendahkan dirinya sendiri, lebih memuliakan uang 5 miliar. Terjadi nggak di masyarakat? Nah, kalau itu kesyirikan, merendahkan dirinya sendiri. Pandangan tauhid yang murni itu menghargai harkat dan martabat manusia lebih tinggi dari lain-lain. Dalilnya banyak. Yang ketiga, tauhid yang murni itu mau mendengarkan dan mengikuti nasihat dan pendapat yang terbaik. Ada anak kecil ngomong baik, ngomong benar, boleh kita dengarkan? Boleh. Ada rakyat tidak tamat SD ngomong benar kepada presidennya dan presiden salah, ada kewajiban presiden menerima? Boleh nggak orang itu bilang gini, atasnya kamu ndak tamat SD, apa pangkatmu? Ada nggak? Ada. Itu tidak mencerminkan nilai tauhid yang benar. Yang keempat, tauhid yang murni itu tidak memutlakkan sesama manusia dalam ketaatan. Ini mungkin yang relevan dengan yang tidak memutlakkan manusia dalam ketaatan. Walaupun itu salamannya tadi agak menunduk, jalannya pelan-pelan sebagai budaya kita saja, tidak menyalahi akidah. Tapi ketika, mohon maaf, bukan siapa-siapa, ustadznya atau kiainya membuat fatwa yang menyalahi syariat lalu diikuti, nah itu tidak boleh. Batasannya di situ. Menurut saya batasannya bukan mencium tangan, bukan itu. Itu kan budaya saja. Tapi kalau budaya dikhawatirin nanti mengarah kepada itu tadi, nah baru itu dihentikan. Namanya wasilatun ila syirki, bisa mengarah ke sana. Ini mengarah enggak? Ya, tandanya mengarah gimana? Ya tetap harus diberi advis, diberi peringatan, diberi penjelasan. Boleh begitu, tapi saya tidak mutlak loh ya, saya manusia biasa. Nah, begitu. Hanya ada di situ apa tidak? Kemudian yang kelima, tauhid yang murni itu tidak memutlakkan diri sendiri sebagai sumber kebenaran. Tidak memutlakkan diri. Saya ingin tahu orang yang memutlakkan diri sendiri sebagai sumber kebenaran itu siapa? Manusia kok. Saya senang dijak ngomong itu. Yang diceritakan di Quran kok maksudnya? Fir'aun. Ya. Tapi oleh Allah kemudian tragis meninggalnya. Diapakan sama Allah? Tenggelamkan. Airnya asin apa tawar? Berarti lebih cepat apa? Mati.
Naudzubillah min dzalik ya. Yang keenam, tauhid yang murni itu dinamis dan kritis dalam gerak amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, ini tak menyimpang sedikit. Perserikatan itu menggagas Islam berkemajuan, menggagas masyarakat berkemajuan, itu dasarnya salah satunya al-mabniyu ala tauhid. Nah, ini kalau ranting bisa merumuskan nuansa tauhid dalam pengembangan masyarakat, ini bisa dipresentasikan. Kenapa bisa berkembang dan kenapa bisa juara satu? Ternyata kami mendasari pada nilai tauhid. Ini pikirannya yang kita kembangkan di ranting. Misalkan begitu. Saya rasa bagus. Karena jujur saja, mohon maaf ya, ilmu saya tidak banyak dan saya tidak punya peran yang produktif di perserikatan. Muhammadiyah itu belum punya kitab tauhid yang operasional detail. Yang jangan bawa 2 plus nanti 3 ini, itu bukan produk kitabnya Muhammadiyah. Tapi insya Allah pikiran-pikirannya sama dengan itu. Ya tinggal meramu saja, mencari saja. Ya, insya Allah sudah saya cocokkan dengan soal jawabnya di tarjih dari sisi itu. Jadi kalau di sini tak tulis yang ke-7 tadi ya. Tauhid yang murni itu hanya yang 6. Tauhid yang murni itu dinamis dan kritis dalam gerak amar ma'ruf nahi mungkar. Tauhid yang ke-7, tauhid yang murni itu hanya memuterakan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah. Sehingga itu implementasinya dalam kehidupan di perserikatan di ranting sama antara ketua sama anggota, ini tidak boleh ada memutlakan itu. Memutlakan Rasulullah. Oh, kalau Nabi sebagai sumber ya iya, jelas. Hanya memutlakan Allah dan Rasulnya. Memutlakan Rasulnya itu mengikuti apa yang dihasari maksudnya. Sebagai sumber kebenaran itu Nabi. Nah, karena pertanyaannya begitu, coba tak selipkan sedikit. Apa makna dari assalam itu? Kita ini sedang duduk lalu ada orang datang, assalamu alaikum. Apa? Satu ya, 1. 2. Ada nggak di Quran al-malikul quddusus salam? Itu beda. Beda lagi dengan panjenengan duduk tahiyat assalamu alaika ayyuhan nabi. Itu maknanya beda-beda. Nah, karena ditanya memutlakan Nabi tadi. Tak urut. Ketika kita sudah duduk di sini, tiba-tiba ada orang datang, assalamu alaikum warahmatullah. Itu tahiyat, penghormatan. Jangan dan saya dihormati orang yang baru datang itu dengan dimohonkan keselamatan kepada Allah dan kita membalas dia. Itu tahiyat. 1. 2, yang ada di Quran al-malikul quddusus. Apa assalam di situ? Ismun min asma'illah al-husna. Itu nama-nama Allah yang bagus di situ. Assalam, betul Pak ya? Sehingga jangan kalau boleh nggak memberi nama putranya Abdus Salam? Boleh ya? Hamba Allah yang maha memberi keselamatan. Tapi ironisnya ketika sudah besar dipanggil siapa? Salam. Salam mau nang di, bukan Abdus Salam. Nah, yang ditanyakan tadi memutlakan Nabi tadi. Kenapa memutlakan Nabi? Karena Nabi itu tidak pernah salah. Begitu jenengan duduk at-tahiyat itu ada kalimat assalamu alaika. Itu namanya maknanya assalam dari salamatu minan naqs wal afat. Nabi, engkau ini tidak ada kesalahan, tidak ada kekurangan. Jadi wafat tidak ada kesalahan, Nabi tidak ada kekurangan. Kenapa kok begitu? Kalau ada kesalahan di dalam hal menyampaikan agama dan persepsi pandangannya ditegur sama Allah. Dan banyak teguran itu. Ayo, contohnya apa tegurannya? Nabi salah ditegur itu apa? Contohnya? Apa? Iya, itu pelajaran mulai dari SD kan.
Nabi tidak memerhatikan ada orang buta yang mau masuk. Kalau tidak salah Abdullah ibnu Maktum. Teorinya kalau tokoh-tokoh ini masuk Islam, nanti yang lain mengikuti. Tapi begitu ada Abdullah bin Maktum masuk, tidak direken. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Nabi bermuka masam dan berpaling ketika ada orang buta. Ditegur. Yang paling rame itu, ya bu, semuanya rame itu Quran bagus. Masalah madu. Gimana masalah madu? Nabi minum madu dari istri yang satu pindah ke istri yang lain. Istri yang kedua ini cemburu karena di sini dilayani disuruh minum madu. Cemburu, marah-marah. Lalu Nabi mengatakan apa? Ya sudah, kalau begitu saya tidak minum madu, haram. Padahal apa? Halal. Ditegur sama Allah. Ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma akhallallahu laka tabtaghi mardata azwajik. Nabi ngapain kamu mengharamkan apa yang dihalalkan Allah semata-mata karena cari ridho istrimu aja. Di Sidoarjo saya ditanya, Ustadz istrinya Nabi enggak Bu? Itu manusia Bu. Apalagi istrinya Ustadz ya. Itu saya pancing itu supaya masih konek apa enggak, cuma itu aja itu. Jadi sampai wafat tidak ada dan banyak di tauhid juga itu. Laisa laka minal amri syai'un aw yatuba 'alaihim ayyu'adzibahum fa innahum dzalimun. Karena Nabi marah-marah. Kaifa yuflihu qaumun sajju nabiyahum? Itu di perang Uhud. Bagaimana kamu bisa beruntung? Kamu mengkhianati Nabi. Coba berantakan semuanya. Oleh Allah tidak boleh. Itu bukan urusanmu Muhammad. Orang yang menyelisih perintahmu itu tak siksa urusanku, tak beri ampunan juga urusanku. Sehingga sampai wafat Nabi itu tidak ada kesalahan. Berarti memutlakkan Allah, memutlakkan Rasulullah. Jawabannya ya. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa Rasul. Ulil amri yang tidak boleh dimutlakan. Wallahu a'lam. Cukup ya? Ya. Nanti tinggal satu judul. Tinggal satu judul. Tapi satu judul itu sudah dibahas dalam kitab itu. Kitab Firqatul Najiyah, jalan golongan yang selamat. Tapi di situ menjelaskan tsummastawa 'alal arsy, Allah di arsy. Agak mirip penjelasannya. Mudah-mudahan bulan depan sudah pakai ini. Ini ada 3 pembahasan, tapi dari 3 itu menjadi 65 judul. Ya, seperti tadi saya katakan, tentang Allah, tentang Nabi, tentang agama. Ya, kalau jangan tanya, bukan buku 1, bukan buku 2, bukan buku 3, tapi saling melengkapi dari sisi penjelasan mengenai akidah. Ya. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan rahmat barokah hidayah Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.